ini, kami akan menjelaskan mengenai integral tak wajar yang digunakan pada kasus model matematika mengenai penyebaran ISPA dan pneumonia. Integral tak wajar adalah integral yang memiliki batas tak wajar atau fungsi yang mendekati batas tak hingga. Dalam jurnal ini, integral tak wajar digunakan untuk menghitung penyebaran penyakit dalam jangka yang panjang. Nah, rumus integral tak wajar ini dengan batas tak terhingga dirumuskan atau dituliskan dengan rumus. Nah, artinya apa? Artinya pada fungsi dihitung dari awal sampai akhir waktu yang tak terbatas. Nah, yang kedua, dapat memprediksi total penyebaran penyakit dari waktu ke waktu. Pada jurnal ini, integral tak wajar digunakan untuk menghitung total infeksi ISPA dan pneumonia dari waktu ke waktu hingga tak terhingga. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan total infeksi kumulatif. Pada jurnal digunakan rumus seperti ini dengan keterangan yaitu beta adalah tingkat penularan penyakit, ST adalah jumlah penduduk rentan, dan IT adalah jumlah penduduk terinfeksi. Nah, pada kasus ISPA di Kota Medan, tingkat penularan yaitu beta sama dengan 0,8 dan jumlah penduduk rentan S0 sama dengan 2.381.530, dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk terinfeksi I0 sama dengan 57.897. Maka bentuk substitusi ke dalam rumus menjadi seperti ini. Hasil dari simulasi numerik pada jurnal menunjukkan total infeksi kumulatif ISPA mencapai 2.306,336. Artinya selama periode simulasi, total penyebaran ISPA lebih dari 2 juta kasus. Sedangkan pada pneumonia, beta sama dengan 0,6, S0 sama dengan 2.426,354, dan I0 sama dengan 5.561. Maka bentuk integral seperti ini. Dan hasil total infeksi kumulatif pneumonia adalah 3.286, yang artinya jumlah penyebaran pneumonia lebih kecil dibanding ISPA. Nah, oke, pada bagian saya kali ini kita akan membahas bagaimana sih menghitung pengaruh vaksinasi terhadap penurunan jumlah kasus penyakit menggunakan matematika, yaitu lebih tepatnya pada integral tak wajar. Kita akan menggunakan rumus seperti di jurnal seperti ini. Jadi biar nggak bingung, ada dua variabel penting nih teman-teman. Yang pertama ada variabel gamma, yang dimana yaitu mewakili efektivitas dari vaksin tersebut. Yang kedua ada variabel PT, yaitu jumlah total penduduk yang sudah divaksin pada waktu tertentu. Nah, pada kasus yang pertama ini kita akan membahas yaitu penyakit ISPA. Sekarang kita lihat penerapan penyakit ISPA pada kasus pertama, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Pada kasus ini efektivitas vaksin berada di angka 0,2 teman-teman, dengan efektivitas vaksinasi sebesar 0,85. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya luar biasa. Vaksinasi terbukti mampu mengurangi sebanyak besar 247.331,8 kasus ISPA. Selanjutnya kasus kedua, yaitu ada kasus pneumonia. Lalu bagaimana penyakit kedua ini, yaitu pneumonia? Di sini efektivitas vaksinasinya sangat sedikit lebih tinggi, yang mana yaitu sebesar 0,9 hasilnya. Pengurangan kasusnya pun menjadi lebih besar, yaitu menjadi 257.849.000,8 kasus yang berhasil dicegah. Dari dua data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa metode integral tak wajar ini sangat efektif dan valid dalam menganalisis pengaruh vaksinasi. Secara keseluruhan, rumus matematika ini sangat membantu kita dalam tiga hal, yaitu menghitung total penyebaran penyakit, yang kedua ada memprediksi seberapa cepat laju infeksinya, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi bagaimana efektivitasnya dan pengaruhnya vaksinasi dalam jangka panjang.